pemirsa program Cahaya Kolbu iNews TV Kaltim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dalam program acara dengan tema celotehan emansipasi perempuan dalam perspektif Islam. Masih bersama kita Bapak Ustazah Mardiana SPDI MSI yang membersamai kita pada kesempatan hari ini. Ustazah, ketika kita tadi sedikit berbincang meskipun tidak akan tuntas, banyak hal ternyata fenomena di luar sana. Tetapi saya cukup tertarik bagaimana ketika perempuan harus menjadi bagian dari keluarga, kemudian dia menjadi bagian dari komunitas dakwah, kemudian dia harus berbagi waktu menjadi bagian dari masyarakat. Kira-kira apa yang dilakukan dalam membagi waktu sehingga tidak menjadi sebuah kezaliman pada pelayanan pada keluarga dan sebagainya, tetapi juga tetap tersalurkan apa-apa yang menjadi haknya dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seperti ini, sebenarnya manajemen waktu nomor pertama dan skala prioritas nomor kedua. Jadi saya ngomong dua hal ini karena sebenarnya sebagai seorang perempuan yang produktif gitu, kita harus punya skala prioritas. Seumpamanya kita membina umat, kita berkarir gitu, dan kita juga sebagai ibu di keluarga kita gitu. Tentu yang paling kita prioritaskan pertama adalah keluarga. Karena keluarga itu adalah gerbang pertama kita membangun peradaban, Ustadz. Kalau bukan anak-anak ini kita siapkan, siapa lagi gitu. Yang kedua memang kita sebagai pendidik di luar sana gitu ya, seumpamanya kita juga membangun peradaban, tetapi tidak seleluasa kita membangun peradaban di rumah dan di keluarga. Beda ya. Nah, itu makanya saya katakan skala prioritas penting. Kita prioritaskan dulu keluarga, setelah keluarga ini termanage dan terkontrol dengan baik, baru kita fokus ke luar, seumpamanya ke sosial gitu ya. Nah, kita lihat organisasi memfasilitasi apa yang kaitannya dengan ranah sosial, maka kita terjun juga langsung ke sana gitu untuk mengurus gitu. Yang kemudian manajemen waktu ya mungkin bisa secara sederhana kita lihat apa-apa yang sudah kita selesaikan di rumah gitu, yang menjadi kewajiban kita. Tadi saya ngomong kewajiban, maka kita bisa langsung mengambil peran lain di luar dari keluarga kita, seperti itu. Jadi hanya sesederhana itu, mengatur waktu dan mengatur skala prioritas, Ustadz. Mengatur waktu dan skala prioritasnya. Hal sederhana, tetapi ketika dalam kehidupan tidak semua bisa mengatur itu semua. Susah. Bisa jadi ketika seorang perempuan dalam kapasitas seorang istri aktif di luar sana berkarir, ternyata suaminya tidak terlayani dengan baik misalnya. Betul. Ataupun mungkin seorang istri yang merasa di rumah terus, dalam arti dia berkhidmat pada keluarga, tidak bekerja dan sebagainya, juga tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari seorang suami. Ya kan? Maka saya kira apa hal-hal yang bisa kita jadikan bahwa emansipasi itu betul-betul kita kembalikan kepada sebuah nilai fitrah Islam. Kira-kira langkah apa yang hari ini perlu kita kampanyekan kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga muslim, sehingga nilai gender itu tidak lagi menjadi sebuah nilai paradok dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya semua perempuan itu punya hak yang sama untuk berkarir dan berkarya. Sekali lagi, berkarir dan berkarya gitu. Dan kemudian Islam itu selalu mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan. Makanya dengan belajar Islam yang lebih pertama, kita akan bisa berkarir dan berkarya dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Dan kemudian apapun isu-isu yang datang menerpa Islam gitu, kita tidak jadi umat yang kagetan gitu. Artinya kita bisa mengantisipasi ya di luar sana dan untuk diri kita sendiri gitu. Makanya seorang perempuan itu akan sangat mudah sebenarnya mengalami stresor yang tinggi dalam kehidupannya dia. Makanya seorang perempuan itu harus punya coping mechanism stres pada dirinya gitu, dengan cara belajar agama. Karena sudah banyak banget penelitian-penelitian gitu ya, zikir itu bisa menenangkan, majelis ilmu itu menjadi healing yang baik buat seseorang ketika dia mengalami problematika. Karena dengan dia datang ke majelis ilmu gitu, akan bertambah wawasannya bahwa ternyata memang saya selama ini mungkin jauh dari Tuhan. Masalahnya yang nerpa datangnya gini-gini terus. Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam bahasa
dunia pendidikan, resiliensi gitu yang harus dipunya oleh perempuan gitu, supaya tingkat stresor yang ada pada dirinya ya, sudah mengurus rumah tangga yang sebegitu riwahnya, kemudian tuntutan peran juga begitu tinggi, maka satu-satunya jalan adalah memang kita back to Allah gitu terhadap momen apapun, dan tidak dipungkiri gitu. Makanya untuk zaman sekarang proses ekavisme manusia gitu ya, setiap ada problematika apapun itu larinya pasti ke agama, sholat, zikir gitu, nangis-nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan gitu, karena memang itu adalah fitrah kita gitu. Kita adalah abdi, kita adalah hamba yang diciptakan untuk beribadah gitu ya. Ya kan ya, dalam ayat kan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud gitu. Jadi kita nggak diciptakan kalau kita tidak untuk beribadah. Kemudian yang kedua, perlu menjadi refleksi buat kita, pertanyaan refleksi langsung dari Allah. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasan? Allah tuh nanya di dalam surahnya, di dalam Al-Qur'an, apakah saya Allah ini menciptakan kalian tuh secara main-main? Ini kalimat refleksi, pertanyaan gitu, yang kalau kita tadaburi gitu, iya ya gitu, ternyata kita tuh banyak main-mainnya aja di dunia gitu. Nanti giliran ajal dekat kita sudah bingung, nggak ada amal yang bisa kita bawa. Maka dari itu sudah sewajarnya sebagai manusia yang fitrahnya bertuhan dan fitrahnya beribadah, kembali ke situ gitu. Apapun masalahnya, stresor yang datang apapun, karena itu yang menjadi coping kita dalam menjalani kehidupan. Ya, seperti itu, Ustaz. Kembali kepada Allah, kembali pada aturan-aturan Allah, kembali kepada pencarian untuk mendapatkan ridha Allah, menjadi kunci saya kira untuk tema kita pada kesempatan hari ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program Cahaya Qalbu iNews TV Kaltim tidak terasa kita di penghujung acara, dan tentunya banyak hal yang menjadi catatan kita yang harus kita kembali ungkap di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ketika berbicara tentang perempuan, tentu tidak akan pernah tuntas dan akan semakin luas pemahaman kita. Sehingga menjadi PR tentunya bagi Ustazah Marjana, ke depan kita bisa bertemu kembali dalam tema-tema terkait perempuan dan kodrat dan sebagainya, sehingga lebih banyak memberikan pencerahan kepada para pemirsa. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan semoga menjadikan lebih luasnya pencerahan kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.